Audio Jungle. Halo sahabat ngomik, kita bertemu kembali di channel ini. Mimin akan melanjutkan cerita dari Taming Spiritual Pets. My Spiritual Pets is a Female Zombie. Bagi kalian yang baru bergabung atau berkunjung, ini adalah series lanjutan. Silahkan cek di playlist untuk mengetahui urutan menontonnya agar tidak salah. Atau bisa juga lihat di deskripsi. Mimin sertakan link episode sebelumnya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Cerita berlanjut saat Yeling berkunjung ke Tianyu Pavilion untuk menjual semua material yang dia dapatkan. Seketika Yeling mengeluarkan semua material dari inventorinya, dan Yeling menyebut semua material ini dia dapatkan dari alam rahasia tingkat kedua. Shen Mengyao pun takjub dengan semua material yang dikeluarkan Yeling. Semuanya terlihat sangat bagus, dan Shen Mengyao pun meyakini rumor yang beredar bahwa Yeling berkeliaran di alam rahasia tingkat kedua sebelumnya. Shen Mengyao pun terfokus dengan sebuah material mutiara emerald. Shen Mengyao sendiri mengakui bahwa dirinya telah lama mencari material ini karena pet spiritualnya racun kabut untuk berevolusi. Yeling pun menyebutkan bahwa dirinya tidak mempunyai spiritual tipe rumput sehingga tidak berguna untuk dirinya, dan Yeling berniat memberikan material itu kepada Shen Mengyao. Shen Mengyao pun sangat senang mendengar hal itu dan mengucapkan terima kasih kepada Yeling. Shen Mengyao pun seketika memanggil Nona Zhao untuk menghitung semua material ini beserta mutiara emerald dan memintanya untuk memberikan harga yang sangat bagus. Nona Zhao pun mengerti maksud dari Nona Shen Mengyao. Yeling pun mengatakan bahwa dia kesini bukan hanya untuk menjual material, tapi dirinya juga ingin membeli beberapa peralatan biasa dan material tingkat rendah. Shen Mengyao pun menyebut semua itu tidak masalah. Dia akan meminta Nona Zhao untuk membantu Yeling untuk mencari hal yang diperlukan serta memberikan diskon kepada Yeling. Setelah Yeling selesai, Nona Zhao menyebutkan bahwa semua peralatan dan material yang telah dibeli akan dikirimkan ke tempat kediaman Yeling. Yeling pun mengucapkan terima kasih untuk hal itu, serta pamit pergi kepada kakak seniornya untuk kembali ke sekolah. Shen Mengyao pun menyebutkan pada Yeling untuk tidak memanggilnya dengan sebutan kakak senior, tapi dia meminta disebut namanya secara langsung. Nona Zhao pun heran kepada Nona Shen Mengyao karena sebelumnya dia tidak pernah melihat Nona Shen Mengyao memperlakukan orang seperti ini. Nona Shen Mengyao pun mengatakan kepada Nona Zhao untuk melihat berita dan pikirkan tentang bisnis dan hal ini akan menjadi lebih baik. Lalu berpindah di sebuah taman di mana berita tentang Yeling akan dipromosikan ke kelas 2 mulai tersebar, dan mereka sangat kesal dengan hal ini. Bukan kesal karena prestasi Yeling, tapi kesal karena laki-laki satu-satunya di akademi harus pergi dari kelas mereka, dan mereka pun merasa kehilangan kesempatan untuk mendekati Yeling. Beralih ke sisi Yeling yang sedang berjalan menuju sekolah, dia pun memikirkan keuntungan dari menjual material barusan sebesar 450.000 poin aliansi dan dipotong 170.000 poin aliansi saat membeli peralatan dan material. Namun saat Yeling berjalan, dia dicegat oleh seseorang yang bernama Wu Xuan dan mengkonfirmasi apakah ini Yeling. Yeling pun membenarkan hal itu. Namun yang terjadi, Wu Xuan langsung menyerang Yeling tanpa sebab dan bingung mengapa dia langsung menyerang saat mendekatinya. Beruntung Yeling bisa menghindarinya. Wu Xuan pun mengatakan bahwa Yeling tidak perlu tahu siapa dirinya dan meminta Yeling untuk bertarung sekarang dan setelahnya baru bicara. Namun Yeling tidak ingin melawannya karena dia masih punya urusan lain yang harus diselesaikan dan lari meninggalkan Wu Xuan dan menyebut bahwa hal ini tidak penting sama sekali. Wu Xuan pun menyebut Yeling sebagai bajingan dan Wu Xuan tidak akan melepaskan Yeling saat mereka bertemu kembali. Di sisi lain, Yeling yang berlari sampai ke tempat guru Hong Xiu.
Guru Hongxiu heran melihat Yeling yang terlihat ngos-ngosan. Yeling pun meminta maaf kepada Guru Hongxiu karena terlambat. Dan Yeling menyebutkan bahwa dirinya bertemu orang aneh saat di perjalanan dan mengalami beberapa masalah. Guru Hongxiu pun hanya tertawa menanggapinya dan menyebut Yeling harus lebih diperhatikan lagi karena menjadi satu-satunya pria di sekolah serta dipromosikan ke kelas 2. Dan dengan ini Guru Hongxiu berniat mengenalkan pembimbing baru buat Yeling. Tak lama datang seorang wanita dan menyebut Hongxiu benar-benar sibuk karena tidak datang menjenguk dirinya. Dan wanita itu adalah Li Xingyue, tingkat 7 level 3. Hongxiu pun memperkenalkan kepada Yeling, pembimbing barunya yang akan menjadi gurunya di kelas 2. Guru Hongxiu juga menyebutkan bahwa siswa ini adalah Yeling yang dia ceritakan sebelumnya. Dan dia adalah laki-laki satu-satunya di akademi ini. Dan Guru Hongxiu pun menyerahkan Yeling kepada Li Xingyue serta memintanya untuk melatihnya dengan baik. Yeling pun menyapa gurunya dan meminta kepada gurunya untuk menjaganya. Guru Li Xingyue pun mendekat dan menyentuh wajah Yeling serta menyebut Yeling cukup tampan. Dan tidak heran orang-orang membicarakannya. Namun Guru Li Xingyue menyebut Yeling masih kurang berani dan mempertanyakan cara Yeling nanti mengikutinya. Guru Hongxiu pun pamit pergi karena masih ada yang harus diselesaikan dan meminta Li Xingyue untuk berhenti menggoda Yeling. Guru Li Xingyue segera membawa Yeling untuk bertemu dengan teman sekelasnya dan menyebut bahwa mereka semua sangat kuat. Berpindah ke tempat lain, Yeling pun menjadi bahan pembicaraan karena dipromosikan ke kelas 2 dan bergabung dengan kelompok mereka. Mereka juga menyebut bahwa Yeling satu-satunya laki-laki di sekolah ini. Selain itu, mereka juga tidak percaya bahwa Yeling juga termasuk siswa baru tahun ini dan mempertanyakan kekuatan Yeling hingga dia bisa masuk ke kelompok mereka. Tak lama, Guru Li Xingyue datang dan meminta mereka berhenti membicarakan orang yang sedang dia bawa. Lalu Yeling pun mendekat untuk menyapa mereka. Mereka pun juga sudah mengetahui bahwa laki-laki ini adalah Yeling. Mendengar hal itu, Guru Li Xingyue menyebutkan bahwa dirinya tidak perlu lagi menjelaskan mengenai Yeling kepada mereka dan meminta mereka menjaga junior Yeling dengan baik. Guru Li Xingyue menjelaskan bahwa penilaian kinerja di kelas 2 berdasarkan peringkat. Semuanya berdasarkan pada kemampuan bertarung yang sebenarnya. Dan mengatakan kepada Yeling bahwa yang di depannya adalah bernama Zhao Xiu. Adalah orang dengan peringkat pertama di kelompok ini. Dan Zhao Xiu sendiri pun memperkenalkan dirinya kepada Yeling. Yeling pun merasa heran dengan keadaan kelompok ini. Mengapa mereka sangat terlihat antusias. Yeling pun seketika menggunakan skill A of Truth kepada Zhao Xiu sehingga terlihat status Zhao Xiu saat ini. Yeling pun menilai Zhao Xiu sekarang berada di tingkat 2 level 8 dan memiliki 2 pet spiritual langka dan menyebut kekuatannya sangat luar biasa. Yeling pun menyebut jika penilaian kinerja berdasarkan combat sebenarnya, maka jika dirinya menantang Zhao Xiu dan bisa mengalahkannya, apakah itu artinya dirinya akan menjadi juara di kelas ini? Guru Li Xingyue pun tertawa mendengar hal ini. Tapi kakak senior Xiu sangatlah kuat. Meskipun begitu, Yeling tetap ingin menantang senior Zhao Xiu. Guru Li Xingyue pun meminta Zhao Xiu untuk memberitahu Yeling tentang peraturan kelas 2 mereka. Karena dirinya harus melaporkan misinya kepada kepala sekolah. Lalu Zhao Xiu menjelaskan aturan peringkat. Jika Yeling ingin menantang dirinya, Yeling harus berada dalam 10 besar. Tapi sekarang Yeling masih belum mempunyai peringkat. Yeling pun menyadari bahwa dirinya masih belum mempunyai peringkat. Dan ini merupakan masalah baginya. Zhao Xiu mengatakan bahwa itu tidak masalah. Tak lama datang Wu Xuan dan menyebut jika Yeling bisa mengalahkan dia akan memberikan tempat ketiga di kelas 2. Namun jika Yeling kalah, maka Yeling harus keluar dari akademi ini. Yeling pun kaget, ternyata dia adalah wanita yang menyerang dia di tengah jalan tadi.
Zhao Xiyu pun mengenalkan Wu Xuan kepada Yeling dan menyebut bahwa Wu Xuan adalah pemegang posisi juara 3 di kelas 2 dan menekankan kembali kepada Yeling apakah dirinya cukup berani menerima tantangan dari Wu Xuan. Mereka pun menyebut bahwa Wu Xuan sudah sering menghancurkan junior yang baru terdaftar seperti itu, dan Yeling bahkan mempertaruhkan statusnya saat ini. Jika dia kalah, dia harus mundur dari kelas ini, dan seharusnya Yeling tidak menerima tantangan ini. Namun Yeling dengan senang hati menerima tantangan ini. Wu Xuan pun bersemangat mendengar hal ini, dan segera dia akan menunjukkan kekuatannya kepada Yeling dan memanggil pet spiritualnya yaitu Thunderius Bear. Zhao Xiyu menyebut bahwa Wu Xuan langsung serius di awal-awal pertandingan, dan terlihat Thunderius Bear memiliki wujud seperti seekor beruang dengan tingkat 2 level 7. Orang-orang sekitar pun menyebut bahwa mereka baru kali ini melihat beruang guntur dan tekanan aura yang diberikan sangat kuat. Dan orang-orang menyebut Wu Xuan sudah jelas kuat karena dia berada di posisi ketiga di kelas 2. Yeling pun menggunakan Eye of Truth untuk melihat lebih jelas status Wu Xuan. Menurut Yeling, Wu Xuan berada di tingkat 2 level 7 dengan teknik Spirit Thunder Fist dan Phantom Shadow. Tentunya ini akan sulit untuk dihadapi. Yeling pun segera memanggil Sueyo untuk menghadapi Thunderius Bear. Dan kembali orang-orang saat melihat spiritual pet Yeling merasa takjub, dan jika melihatnya, pet spiritualnya jauh lebih baik dari punya mereka. Selain itu mereka juga merasa minder karena secara penampilan mereka kalah dengan Sueyo, apalagi jika dilihat dari kostum yang dia pakai. Dan mereka berharap akan memiliki pet spiritual cantik seperti punya Yeling. Wu Xuan pun menyebut apakah Yeling yakin menggunakan pet humanoid untuk mengalahkan Thunderius Bear miliknya. Yeling pun mengatakan kepada Wu Xuan untuk tidak mengkhawatirkan hal itu. Dan segera Wu Xuan meminta Thunderius Bear untuk segera menghabisi Sueyo. Yeling pun juga meminta Sueyo untuk menangani ini. Kedua pet pun saling berhadapan hingga menimbulkan ledakan akibat dari serangan mereka. Yeling pun sadar bahwa Thunderius Bear memiliki kulit kasar dan daging yang tebal, sehingga hal ini menyulitkan Sueyo. Wu Xuan pun berniat untuk segera mengakhiri pertarungan ini dan meminta Thunderius Bear untuk menggunakan Thunderbolt Armor. Seketika aura petir menyelimuti Thunderius Bear dan aliran energi ini sangatlah kuat, hingga pada akhirnya wujud dari Thunderius Bear diselimuti oleh armor di beberapa bagian tubuhnya. Zhao Xiyu menyebutkan bahwa Thunderbolt Armor tidak hanya memiliki kemampuan bertahan yang kuat, tapi juga menyebabkan kerusakan jika membuat kontak dengan armor lawan. Orang-orang pun menyebut bahwa kekuatan ini sangat menakutkan. Apalagi Thunderius Bear merupakan spiritual pet tipe kekuatan yang digabungkan dengan kekuatan penghancur guntur. Kekuatan puncaknya tentu tidak akan bisa diperkirakan. Dan mereka bertanya-tanya apakah spiritual pet milik Yeling mampu menahannya. Namun seperti yang terlihat, Sueyo cukup mampu mengimbangi kekuatan dari Thunderius Bear dengan sangat baik. Namun menurut Zhao Xiyu, sepertinya spiritual pet milik Yeling terkena Lightning Black Clash, dan sekarang tangannya secara praktis sulit untuk digunakan. Namun yang mereka tidak ketahui adalah bahwa Sueyo memiliki skill Rapid Regeneration yang mampu memulihkan lukanya dengan sangat cepat. Hal ini pun mengejutkan Wu Xuan dan menyebut bahwa dia terlalu meremehkan Yeling, dan mengatakan bahwa Yeling memaksa dirinya untuk melakukan hal ini. Dan Wu Xuan pun memanggil pet keduanya yaitu Phantom Lizard dan menyelinap menggunakan skillnya yang membuat Phantom Lizard berkamuflase dengan lingkungan sehingga dia tidak terlihat. Di sisi lain, Thunderius Bear atau beruang guntur sedang terdesak oleh serangan Sueyo. Di sisi lain, mereka semua pun menyebut spiritual pet milik Yeling terlalu kuat. Frekuensi serangannya tidak berubah sama sekali, sama seperti mesin. Jika terus seperti ini, mungkinkah Wu Xuan akan kalah dari Yeling? Hal ini pun sulit untuk dibayangkan. Di sana juga ternyata ada Shen Mengyao yang sedang memperhatikan jalannya pertandingan, dan dia menyadari kehadiran Phantom Lizard. Menurutnya, spiritual pet ini memang lemah, tapi keterampilannya sangat baik. Yeling akan dalam bahaya sekarang.
Wu Xuan yang memperhatikan gerakan Phantom Lizard mengatakan kepadanya untuk menjatuhkan Yeling sekarang juga. Namun Yeling mampu menghindari serangan ini, dan Yeling menyebut bahwa Wu Xuan akhirnya menggunakan gerakannya. Yeling sudah menunggu hal ini dari tadi. Wu Xuan pun tidak menyangka Yeling bisa menghindari serangan tiba-tiba itu dan menemukan Phantom Lizard. Yeling pun menyebut bahwa dirinya beruntung. Dia terus mengaktifkan Eye of Truth dan seketika memanggil Feng Jiu untuk maju dan menyelesaikan pertempuran ini. Dengan cepat, Feng Jiu segera mengeluarkan napas Phoenix ke arah Phantom Lizard. Wu Xuan pun segera meminta Phantom Lizard untuk pergi. Namun hal itu terlambat. Phantom Lizard terkena serangan itu dan membuat Phantom Lizard terbakar. Zhao Xiu pun menyadari spiritual pet Yeling saat ingin menyerang. Dan segera dia meminta semua orang yang berada di sekitar pertarungan untuk segera menjauh. Di sisi lain, serangan itu juga mengenai telak Thunderius Bear dan Phantom Lizard hingga mereka berdua terlempar dan area sekitar terkena dampak AV Phoenix. Guru Zhao dan Guru Hongxiu yang melihat orang-orang berlarian terkejut, dan Guru Zhao menyebut bahwa itu adalah burung Phoenix dan bertanya kepada Guru Hongxiu apakah dia mengetahui tentang hal ini sebelumnya. Guru Hongxiu sendiri menyebut bahwa dirinya juga baru pertama kali melihat ini. Di sisi lain, Yeling pun segera meminta Feng Jiu untuk menghentikan serangannya dan tarik kembali kekuatan ilahinya. Yeling sendiri tidak meminta Feng Jiu untuk mengeluarkan semuanya. Feng Jiu sendiri pun mengatakan kepada Yeling mengapa dirinya tidak memberitahu dirinya sebelumnya. Lalu Wu Xuan yang tidak berdaya pun menyatakan bahwa dirinya menyerah dan dia bersedia menerima konsekuensi dari taruhan yang dia buat dan menyerahkan posisi peringkat ketiga di kelas 2 serta sumber daya kursi ketiga akan ditransfer ke akun Yeling segera. Orang-orang sekitar pun menyebut bahwa kekuatan spiritual Yeling sangat mengerikan dan mereka juga mulai sekarang mengidolakan Yeling. Sangat layak menjadi harta sekolah luar biasa. Dan mereka semua mengakui bahwa mulai sekarang Yeling adalah kursi ketiga di kelas 2. Di sisi lain, Yeling yang berhasil memenangkan pertarungan ini serta meraih posisi ketiga mendapatkan sebuah notifikasi sistem dan mendapatkan sebuah item misterius. Yeling sendiri pun kaget mendapatkan hal ini dan penasaran hadiah apa yang akan dia dapatkan. Dan seketika Yeling pun dikelilingi oleh para wanita serta mereka ingin mengetahui bagaimana caranya Yeling bisa menjadi sangat kuat dengan begitu cepat. Selain itu, mereka juga meminta kontak pribadi Yeling. Lalu, Guru Hongxiu pun memanggil Yeling untuk datang menghampirinya. Yeling pun mengerti dan segera menghampiri dirinya. Guru Hongxiu pun menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dan kapan Yeling mendapatkan burung Phoenix itu. Yeling pun hanya bisa menjawab bahwa ini baru-baru saja terjadi. Lalu Guru Hongxiu pun memberitahukan kepada Guru Li Xingyue baru saja menerima misi baru dan meminta Yeling untuk segera kembali dan bersiap-siap untuk keberangkatan. Yeling pun mengerti dan bersiap-siap segera untuk menjalankan misi. Sesampainya di asrama Yeling, dia pun membuka hadiah misterius yang dia dapatkan barusan. Dan itu adalah sebuah darah Phoenix yang dikristalisasi. Dijelaskan, esensi Phoenix yang mengkristal mengandung kekuatan Phoenix. Membawanya dapat menghilangkan rasa dingin dan membuat penggunanya waspada. Dengan menggunakan material ini, seseorang dapat memanggil burung Phoenix level 9 tingkat 10. Keterampilan sebagian Phoenix akan dibuka dan keberadaannya berlaku selama 5 menit. Bisa digunakan selama 3 kali. Setelah 3 kali, maka darah Phoenix akan hilang sepenuhnya. Yeling pun menyebut bahwa item ini sangat bagus karena membuat Feng Jiu akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Namun sayangnya hanya bisa digunakan sebanyak 3 kali. Tak lama Yeling mendapatkan sebuah pesan dari Wu Xuan yang berisikan mengenai hasil taruhan yang mereka buat dan meminta Yeling menemui dia untuk menyelesaikan konflik yang sudah terjadi. Namun Yeling menyebutkan bahwa dia tidak bisa sekarang karena dia harus segera berangkat sekarang. Beralih ke tempat pertemuan sebelum keberangkatan. Saat Yeling tiba, ternyata Yeling sudah ditunggu oleh Zhao Xiu dan mereka pun bertemu kembali.
suatu hal yang sangat mengejutkan baginya. Yeling pun menyebutkan bahwa dirinya sekarang berada di posisi 3 sekarang. Dan sekarang dia memenuhi syarat untuk bisa bertanding melawan Zhao Xiu. Zhao Xiu sendiri pun tidak keberatan akan hal itu. Yeling pun ingin segera bertanding sekarang. Namun tak lama, Guru Hong Xiu datang menyapa mereka dan menanyakan apakah semuanya sudah ada di sini. Dan chapter berakhir.